Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Jumpa kembali pada kupas kitab Kifayatul Akhyar di kajian Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Kita sampai pada paragraf yang waqtaraza asy-syaikhu. Mari kita terjemahkan perkataan dan kita baca syarah atau penjelasan dari penulis kitab ini. Wa amma, dan adapun an-niqa'u bersih, anil haidi dari haid, wan nifasi dan nifas, bersih dari haid dan nifas, faqad naqala maka sungguh telah menukil, telah mengutip An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengutip apa? Al-ijma'a, mengutip tentang adanya ijma' ala atas anna sesungguhnya sihatas saumi sahnya puasa, mutawafiqatun itu menunggu, ya tergantung, ala faqdihima atas ketiadaan haid dan nifas. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa haid dan nifas itu menjadi syarat sahnya puasa. Puasa tidak sah mutawafiqatun kalau adanya haid dan nifas, ya. Jadi harus bersih dari haid dan nifas. Falau toro'a, maka lau jika toro'a datang, ya, datang haid atau nifas itu fi asna'i saumi, fi dalam asna'i tengah-tengah as-saumi puasa, saat sedang berpuasa, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, dalam keadaan kita berpuasa datang tiba-tiba haid dan nifas, batola maka batalah puasa tersebut, batola maka ia batal. Wakadha, dan demikian juga, demikian artinya sama, batal. Lau jika toro'a datang, ya tiba-tiba jununun gila, orang yang punya penyakit gila, auridatun atau murtad di tengah puasa, baik itu pagi, siang atau sore, dia sedang berpuasa tiba-tiba gila, ya, atau murtad di tengah puasa tersebut tidak mengakui Allah, ya, membantah terhadap Islam, ajaran Islam, mengingkari Rasulullah, mengingkari Quran dan seterusnya yang terkait dengan kemurtadan, batalah maka batalah as-saumu puasanya. Ya, jadi batal dan dia wajib mengqadha sebagaimana haid dan nifas wajib mengqadha. Jadi murtad di dalam puasa nanti dia harus wajib mengqadha saat dia masuk Islam kembali. Au junun tadi, ya, gila juga demikian. Alasannya apa? Lil khuruji, karena keluar. Dengan adanya gila, dengan adanya murtad, dia telah keluar an ahliyatil ibadah, dari ahliyah ibadah, dari orang yang dihitung ibadahnya. Ahliyah itu dianggap ibadahnya. Jadi kalau murtad dan junun tidak dianggap ibadahnya. Walau, dan jika toro'a datang tiba-tiba ighma'un, epilepsi. Kalau tadi kan junun jelas hilang akal, ya. Kalau ini ighma itu epilepsi. Epilepsi kemungkinan tidak sepanjang hari, ya. Maka nuziro, maka diperhatikan ada pembahasan rinciannya, yaitu in istaghraqa jami'an nahar, jika epilepsi tersebut menghabiskan seluruh hari sepanjang siang, ya, di dalam puasa, di bulan puasa itu seharian dia belum sembuh dari epilepsinya, fahal yasihu saumuhu, maka apakah maka apa yasihu, apakah sah saumuhu puasanya, aula atau tidak. Fal azharu, maka menurut kaul azhar yang dipilih, annahu sesungguhnya dia, in afaqad, jika dia sembuh, fi lahzatin, sesaat saja, dalam sesaat waktu, minan nahari dari siang, sahha maka sah puasanya. Jadi
Jika sekedar epilepsi, tidak gila, hilang akalnya disebabkan epilepsi, dia tidak sadarnya, jika kemudian sembuh ya di sebagian saja siang hari, dalam sekian menit, sekian waktu di siang hari, soha, maka sah puasanya. Dia melanjutkan puasa tersebut, tidak batal. Wa illa, jika tidak, artinya sepanjang hari sampai maghrib, fala, maka tidak sah puasanya, yaitu batal dan wajib mengqadha. Kita lanjutkan, walau dan jika nama dia tidur. Nah, bagaimana hukum orang yang tidur jami'an nahar, sepanjang siang? Puasa karena mungkin hari libur atau dia tidak bekerja, seharian dia tidur. Apakah sah puasanya? Fahal yasihhu shaumuhu, maka apakah sah shaumuhu, puasanya orang yang tidur tadi sepanjang siang? Kila, ada yang berpendapat la, tidak sah ya. Kal igma'i, seperti orang yang epilepsi tadi, yang tidak sadar seharian dari subuh sampai maghrib dia tidur. Nah, ini menurut satu pendapat tidak sah, seperti orang yang epilepsi yang seharian tadi tidak sadar sama sekali, maka dia harus mengqadha puasanya. Was-shahihu, adapun pendapat yang lain yang sahih, annahu, sesungguhnya dia la yadurru, tidak mengapa, artinya tidak batal puasanya tetap sah, li baqai ahliyatil khitab, karena tetapnya dia dianggap sebagai orang yang mendapatkan khitab, titah perintah puasa itu masih ada pada dia, karena dia sebenarnya tidak hilang akal, dia masih sehat, dalam keadaan sehat, cuman tidur gitu aja. Jadi dengan demikian sebenarnya dia sah puasanya meskipun tidur seharian, tapi tentu kan dia meninggalkan sholat ya, itu berdosa lain lagi. Kecuali memang karena tidak sengaja ya tidur karena kecapean bablas gitu, dia tidak sadar, maka dia boleh mengqadha sholatnya juga ya, tidak berdosa. Kalau memang dia benar-benar tidak terdengar azan, tidak tahu ini sudah zuhur, asar ya, maka dia tidak berdosa dengan tidurnya itu. Walau nama, dan jika nama dia tidur jami'an nahari, seluruh siang, illa lahzatan, kecuali sebentar saja dia sadar gitu ya, dia bangun, fa innahu la yadurru, maka hal tersebut tidak mengapa, tidak apa-apa, bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama ya. Jadi contoh, dia tidur habis subuh, kemudian nanti zuhur dia bangun, kemudian tidur lagi, lahzatan, hanya sekedar sholat zuhur, habis zuhur dia tidur lagi. Nah, itu sebenarnya puasanya tetap sah, tidak batal ya. Bil ittifaq, sepakat ulama, itu tidak mengganggu batalnya puasa, bukan termasuk yang membatalkan puasa tidur itu. Bahkan kalau seharian penuh kayak tadi itu, dari subuh sampai maghrib pun menurut pendapat yang sahih tidak batal. Tapi ada kila pendapat yang lain tidak ya, artinya tidak sah, kal ihma, seperti orang yang epilepsi itu. Wa turu'ur riddah mubtilun, dan datangnya murtad, jadi tiba-tiba di tengah dia puasa di siang hari, sore hari atau pagi hari dia murtad, mubtilun, itu membatalkan puasa, lil khuruji, karena dia telah keluar, an ahliyatil ibadah, dari orang yang dihitung ibadahnya. Wallahu alam, dan Allah yang paling tahu. Qala, berkata Imam Abi Syuja, ini matannya kembali, wa yustahabu, dan disunahkan. Qala, berkata Abu Syuja, wa yustahabu, dan disunahkan, fis shaumi, dalam berpuasa, salah satu asya'a, 3 perkara, 3 hal. Ada 3 hal yang disunahkan ketika kita berpuasa. Ta'jilul fitri, yang pertama adalah ta'jil, menyegerakan al-fitri, berbuka. Jadi kalau bahasa Indonesia ada kata-kata ta'jil itu bukan makanan sebenarnya. Ta'jil itu artinya menyegerakan, bukan makanannya, menyegerakan berbuka, itu namanya ta'jil. Ta'jilul fitri ya, makanannya ya sebut ta'am ya, atau ataimah lil fitr ya. Wa ta'khir as-sahur, yang kedua mengakhirkan sahur, sunnah mengakhirkan sahur ya, perkiraannya antara sekian ayat, 50 ayat antara makan sahur ke subuh ya, kurang lebih setengah jam ya. Itu sunnah kita mengakhirkan sahur, jadi tidak jam 1, jam 2 kita udah sahur, tidak, tapi menjelang subuh, yaitu di waktu sahur
antara setengah jam atau 5, kira-kira kalau orang membaca ayat Quran itu 50 ayat yang sedang ya, yang standar saja. Yang ketiga, sunnahnya puasa adalah watarkul hajri minal kalam, watarku dan meninggalkan al hajri, dusta, perbuatan ucapan-ucapan kotor, minal kalami dari lisan, dari ucapan, meninggalkan kata-kata kotor, dusta ya, kata-kata yang keji ya, itu juga termasuk hal yang sunnah. Lanjut, yusannu disunnahkan liso-imi bagi orang yang berpuasa ayu ajila al-fitra, untuk menyegerakan berbuka inda ketika tahqiqi guru bisyamsi, yakin tahqiq itu betul-betul terrealisasi nyata, guru bisyamsi terbenamnya matahari, sudah yakin betul terbenam, segeralah berbuka, itu adalah sunnah ya, karena secara biologis tubuh kita juga ada waktunya, kebutuhan untuk segera mendapat asupan minuman atau makanan. Inilah Islam, agama yang fitrah sesuai dengan kodrat kekuatan tubuh kita untuk menahan haus dan lapar. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah alaihi atasnya as-salatu salawat, rahmat, wassalam dan keselamatan. Hadisnya adalah la yazalun nas, manusia senantiasa, la yazalu artinya senantiasa, an-nasu manusia, orang-orang, bi khairin dalam kebaikan, selama ajalu mereka menyegerakan al-fitra berbuka. Kita senantiasa berada dalam kebaikan selama kita menyegerakan berbuka. Jadi bukan agama yang seperti rahib atau pendeta yang menahan puasa sampai malam, tidak ya. Jadi bukan kemudian yang paling kuat adalah orang yang paling lama bukanya, wah hebat-hebatan gitu ya, enggak. Jadi kita waktunya maghrib buka ya buka. Rawahu asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lahu baginya at-ta'khiru, mengakhirkan, makruh in qasada, jika dia bermaksud zalika, hal demikian, sengaja untuk mengakhirkan, maka itu makruh. Tapi kalau memang karena di jalan kita nggak nemu makanan dan minuman, karena ada kesibukan lain satu dan hal, kita belum segera berbuka tapi takhir, mengakhirkan, itu ada sebab, maka tidak makruh. Yang makruh adalah kalau tidak ada sebab, padahal sudah di rumah, makanan minum ada, tapi tetap makannya nanti, jadi nggak dibatalin dulu, nah itu makruh. Wa ra'a anna fihi fadilah, dia menganggap bahwa di dalam mengakhirkan buka adalah ada fadilah. Nah ini, jika dia menganggap adanya keutamaan mengakhirkan buka, maka itu makruh ya. Jadi tidak ada fadilah mengakhirkan berbuka, justru menyegerakan berbuka, itulah keutamaannya. Qalahu asy-Syafi'i, dikatakan ini oleh Imam asy-Syafi'i fil ummi, dalam kitab al-um ya, karangan beliau al-Imam asy-Syafi'i. Wa illa, jika tidak, karena ada kesibukan, karena ada urusan, dia akhirnya nggak segera berbuka, mungkin kemudian dia maghrib dulu sholat, fala ba'sa, maka tidak mengapa bihi dengannya. Jadi kalau ada keperluan, ada alasan, maka tidak mengapa, tidak makruh dia mengakhirkan berbuka. Wala yustahabu, tetapi ini tidak disunnahkan, dia nggak dapat pahala ya. Jadi kalau ingin dapat pahala, segeralah berbuka. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan Ibnu Hibban telah meriwayatkan bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, annau, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atasnya as-salatu rahmat, wassalam dan keselamatan. Dalilnya apa? Karena adalah senantiasa beliau idza kana shaiman, apa beliau berpuasa, lam, beliau tidak yusolli, tidak sholat dulu maghrib, hatta yu'ta, sampai didatangkan kepada beliau, birutobin, dengan kurma rutob, kurma yang basah ya, kurma yang bukan yang kering ya, rutob namanya. Jadi beliau nggak sholat maghrib dulu sampai sudah makan kurma rutob. Almain, atau minum dulu, fayakulu, lalu beliau makan. Wa idza kana fi syita, dan apabila kana adalah beliau Rasul fi syita, di masa dingin ya, di saat musim dingin, lam yusolli, beliau tidak sholat, hatta na'tiyahu, sampai kami mendatangkan kepada beliau,
ya memberikan kepada beliau bitamar dengan kurma kering ya. Kalau rutab tadi kurma basah, tamar ini kurma kering di saat syita musim dingin sunnahnya tamar. Aumain atau air ya, memang itulah kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan ayuftira, dia berbuka ala tamrin dengan kurma. Wa illa, dan jika tidak ada kurma fa ala ma'in, maka dengan air. Lil hadisi, karena hadis tersebut. Wali annal hulwa, karena sesungguhnya manis yuqawi, itu dapat menguatkan. Wal ma'u yutahhiru, dan air penggantinya kurma kalau tidak ada itu dapat membersihkan usus-usus kita ya, sehingga kembali sehat, kembali segar dengan adanya air tersebut atau kurma tadi. Wa qala Ar-Ruyani, dan berkata Imam Ar-Ruyani, illam yajid at-tamra fa'ala khulwin, kalau dia enggak menemukan tamar, illam yajid, jika dia tidak menemukan tamar kurma, fa'ala khulwin, maka dengan apa saja yang manis ya, yang manis-manis. Li'anna sauma, karena sesungguhnya puasa yanqusu atau yanqusu al-basar, mengurangi penglihatan ya, karena kita lemah, lemas, itu akan mengganggu penglihatan kita. Wa tamar yarudduhu, dan makan kurma bisa mengembalikan penglihatan kita, membuat kita lagi bersemangat kembali. Fal hulwu fi ma'nahu, maka jenis manisan apapun fi ma'nahu, sama seperti kurma, posisinya menggantikan kurma. Fi ma'nahu, dia bisa menguatkan penglihatan. Jadi secara medis mungkin ya, atau secara ilmu makanan, yang manis-manis ini juga bisa kembali menyegarkan kita, terutama penglihatan. Wa in kana bi Makkah, jika dia ada di Mekah, fa'ala ma'in zamzama, maka disunahkan air zam-zam ya. Jika kita ada di Mekah, maka sunnah berbukanya dengan air zam-zam. Wa qala al-Qadhi Husain, berkata Qadhi Husain, al-aula fi zamanina, yang lebih utama di masa kita sekarang ini, ayuftiro, hendaklah berbuka ala ma ya'khudhuhu bi kaffihi minan nahar, berbuka dengan tangan, telapak tangan kita mengambil air minan nahar, dari sungai gitu ya. Jadi minum air sungai, artinya air yang mengalir. Li'annahu ab'adu anis syubhat, karena air nahar, air sungai itu ab'adu, lebih jauh, anis syubhat, dari syubhat. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarah Muhadzab, namanya kitab Al-Majmu' ya, 20 atau 25 jilid. Wa ma qalahu syadzun, kata Imam An-Nawawi, apa yang dikatakan mereka berdua, yaitu Qadhi Husain dan yang tadi di atas Ar-Ruyani, Imam Royani, syadzun, itu menyalahi, itu sesuatu yang aneh ya, syadz. Mukhalifun lil hadis, menyalahi hadis. Jadi tidak air zam-zam, juga tidak dengan air sungai, tapi tamar, yaitu kurma atau rutab tadi ya, kurma basah ya. Jadi itu kesunahan tentang puasa, agar kita berpuasa dengan baik. Kita lanjutkan. Wa amma, dan adapun istihbab takhir as-sahur, adapun sunnahnya mengakhirkan sahur, fa fil hadis, ada dalam hadis, inna ta'khiras sahuri min sunanil mursalin, sesungguhnya mengakhirkan sahur min sunanil mursalin, termasuk perilaku ya para rasul. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, fi sahihi, dalam hadis sahihnya, dalam sahih Ibnu Hibban. Wa fil hadisi aidan, dalam hadis juga dikatakan, annahu, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala, berkata, beliau berkata, la tazalu ummati, umatku akan selalu bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharu, dan mengakhirkan as-sahur, mengakhirkan sahur. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wali anna fit ta'khir hikmah masyru'iyatihi, karena sesungguhnya dalam mengakhirkan sahur tersebut ada hikmah disyariatkannya sahur ya, masyru'iyahnya sahur, wahia,
at-taqawi 'alal ibadah, yaitu kuat, agar kita kuat, mampu, at-taqawi 'alal ibadah, atas ibadah, ya. Baik, itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih tentang sahur dan menjaga lisan, ya, masih dalam kesunahan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.